ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أجمعين. أما بعد، كيف حالكم؟ Baik, tadi subuh pengajian atau tidak? Tahu maksudnya apa toh? Pagi sudah saya kasih waktu istirahat full, karena saya yakin kalau pengajian subuh di pus 5 hadis pasti ada yang tidak enak mukanya. Jadi siang ini kita akan langsung selesaikan 6 hadis sekaligus. Momentum. Silakan buka hadis selanjutnya. Wa ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila walidina wa masyayikhina wa khususan ila mudir ma'had dan hadda dar dawat wal irsyad anda gurutta kilau Kiai Al-Hajj Abdurrahman Ambudale wa khususan ila muallif hadal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakr Al-Masfuri syalillahi lahu min al-Fatihah. Qala al-musannif fi kitabihi wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Aina wasaltum dirasah? Bagaimana? Hadis kelima. Silakan dibuka. Hadis yang kelima. Al-hadisul khamis. An Abi Dzaril Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala. Demi barisnya. Wala bahwasanya dari Abi Dzar Ghifari semoga Allah meridhoinya berkata, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati. Ajarkan kepada aku suatu amalan yang mendekatkanku ke surga. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu amalan yang mendekatkanku kepada surga. Wa yubaidni minan nari, dan menjauhkanku dari neraka. Wa yubaidni minan nari, dan menjauhkanku dari neraka. Qala berkata, siapa yang bersabda? Rasulullah. Rasulullah bersabda, idza amilta sayyi'atan idza amilta sayyi'atan fatsbaha hasanatan tamhuha. Apabila kau mengerjakan suatu keburukan, fatsbaha, maka barengilah, maka tutupilah atau barengilah hasanatan tamhuha, suatu amalan yang baik sehingga menutupi amalan yang buruk itu. Apabila engkau mengerjakan atau melakukan suatu perbuatan yang buruk, fatsbaha, maka bareng itu dikasih bersamaan nih, maka tutupilah atau barengilah perbuatan buruk itu hasanatan dengan amalan yang baik, tamhuha, yang dimana amalan baik itu menutupi apa? Kesalahan yang keburukan tadi. Entum? Qala, Nabi berkata, Abi Dzar, qultu, saya berkata, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk perkataan la ilaha illallah dari perbuatan baik? Apakah termasuk suatu perbuatan yang baik atau amalan yang baik perkataan la ilaha illallah?
Qala berkata Rasulullah, "Na'am, iya ahsanul hasanati." Iya ahsanul hasanah. Iya, perkataan itu sebaik-baik amalan. Ahsanul hasanati, sebaik-baik amalan. Jadi perkataan atau lafaz la ilaha illallah adalah ahsanul hasanat, sebaik-baik suatu amalan. Jika ada amalan yang baik, maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih baik. Wa ala hadha hikayatun, dan atas ini terdapat suatu kisah. Wa ala hadha hikayatun, dan atas ini terdapat suatu kisah. Anna rajulan kana wafiqan bi Arafatin. Anna rajulan kana wafiqan bi Arafatin, bahwasanya ada seorang pemuda sedang wukuf di Arafah. Bahwasanya ada seorang pemuda yang sedang wukuf di Arafah, wa fi yadihi sab'ata ahjarin. Wa fi yadihi sab'ata ahjarin, dan di tangannya terdapat 7 batu. Dan di tangannya terdapat 7 batu. Faqala, berkata pemuda itu, Ishadu anni inda rabbina. Ishadu anni inda rabbina. Saksikanlah kalian atasku. Saksikanlah kalian atasku inda rabbina, di sisi Tuhan kita. Di sisi Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ini memegang 7 batu, kemudian dia katakan kepada batu itu, "Wahai batu-batu yang 7 yang ada di tanganku, bersaksilah kalian atas namaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Itu maksudnya. Bi anni asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tulis. Nanti yang kitabnya yang kosong, tidak ada barisnya, tidak ada juga artinya, tidak dapat sertifikat. Panama parawa fil manami kama yarun naim. Kemudian lelaki itu tidur dan bermimpi. Kemudian lelaki itu tidur dan bermimpi. Kanal kiamat qad qamat su'annahu usibah. Kanal kiamat qad qamat su'annahu usibah. Dia bermimpi seakan-akan kiamat telah datang, telah terjadi. Dia bermimpi seakan-akan kiamat itu telah terjadi, wa annahu husibah, dan dia dihisap. Dan dia dihisap. Fawajabat lahun naru. Maka dia ditetapkan masuk neraka. Maka dia ditetapkan masuk neraka. Wa akhadhatsul malaikatu. Maka malaikat mengambilnya. Wa akhadhatsul malaikatu, maka malaikat mengambilnya. Falamma dhahabu bihi ila babin nari, tatkala mereka menuju pintu surga, pintu neraka. Falamma dhahabu bihi ila babin nari, tatkala mereka, malaikat dan laki-laki itu, dibawa ke pintu, menuju ke pintu neraka. Faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Tiba-tiba salah satu di antara batu itu
Menutupi pintu neraka. Menutupi pintu neraka. Wajtama'at malaikatu wajtama'at wajtama'at malaikatul adabi ala rafihi. Wajtama'at malaikatul adabi ala rafihi falam yutikuhu. Ayo. Wajtama'at malaikatul adabi ala rafihi falam yutikuhu. Maka berkumpullah malaikat azab. Maka berkumpullah malaikat azab untuk mengangkat batu itu, falam yutikuhu, namun mereka tidak mampu. Maka berkumpullah malaikat azab untuk mengangkat batu itu, namun mereka tidak mampu. Summa sika bihi ila babi akhirah. Summa sika bihi ila babi akhirah. Kemudian mereka menuju ke pintu yang lain. Kemudian mereka menuju ke pintu yang lain. Faida alaihi hajarun akhara. Faida alaihi hajarun akhara min tilkal ahjaris sab'ati. Sumasika bihi ila babi akhara. Kemudian mereka menuju ke pintu yang lain. Faida alaihi hajarun akhara min tilkal ahjaris sab'ati. Tiba-tiba datang lagi batu yang lain dari batu yang 7. Tiba-tiba datang lagi batu yang lain dari batu yang 7. Falam yakdiril mala. Falam yakdiril. Masih itu bukan pakai yakdiri, pakai tak. Failnya muannas. Falam takdiril mala ika tu. Falam takdiril malaikatu, rohnya diubah menjadi kasroh walaupun bertemu dengan huruf jazam karena bertemunya 2 sukun. Falam takdiril malaikatu ala rafihi hatta sika bihi ila sab'ati abwabin nari. Maka malaikat tidak mampu untuk mengangkatnya. Maka malaikat tidak mampu untuk mengangkatnya hatta sika bihi ila sab'ati abwabin nar. Hingga dia pergi ke 7 pintu neraka. Hingga malaikat itu pergi ke 7 pintu neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Dan di antara setiap pintu ada batu dari batu-batu tersebut. Wa kana ala kulli babin hajarun. Intil kalah jari, dan di setiap pintu ada batu dari di antara batu yang lain. Sumasi kebihi ila tahtil arsy. Sumasi kebihi ila tahtil arsy. Kemudian malaikat itu pergi ke bawah arasy. Masih kebihi ila tahtil arsy. Kemudian malaikat pergi ke bawah arasy. Faqalatil malaikatu, kemudian berkata malaikat. Faqalatil malaikatu, maka berkata malaikat, Rabbana anta ta'lamu bi amri abadika. Rabbana anta ta'lamu bi amri abadika, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui atas urusan hambamu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya wahai Tuhanku, Kau mengetahui terhadap urusan hambamu. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari. Sesungguhnya kami tidak menemukan jalan baginya ke neraka.
Sungguhnya kami tidak menemukan jalan baginya menuju neraka. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, Abadi ashhadatil ahjaru. Abadi ashhadatil ahjaru, wahai hambaku, wahai hambaku, sungguh batu-batu itu telah bersaksi. Sungguh batu-batu itu telah bersaksi. Falam tadi, falam tadi uhak koka. Falam tadi uhak koka, maka dia tidak melupakan haknya kepadamu. Maka batu-batu itu tidak melupakan haknya kepadamu. Fa kaifa adi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Fa kaifa udi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Lantas bagaimana aku melupakan hakmu? Lantas bagaimana aku melupakan hakmu wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan aku bersaksi atas kesaksianmu. Sedangkan aku bersaksi atas kesaksianmu. Qala adkhuluhun jannata. Qala adkhuluhul jannata, maka Allah berkata, masukkan dia ke surga. Nah, jadi tadi batu-batu yang dia lempar ketika wukuf di Arafah, dia katakan, wahai batu-batu, bersaksilah kalian atasku, bahwasanya aku bersaksi dia tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ketika sampai di hari kiamat, dia bermimpi hendak dimasukkan ke neraka. Semua pintu surga, 7 pintu neraka tertutup dengan 7 batu tadi. Akhirnya ke malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ini hambamu tidak bisa masuk ke neraka karena ada batu yang menutup 7 pintu neraka. Nah, kata Allah kepada malaikat, wahai hambaku, sungguhnya 7 batu yang pernah kau lempar ketika kau wukuf di Arafah itu bersaksi hari ini. Dia menunaikan hakmu. Menunaikan hakmu. Maka bagaimana aku melupakan hakku kepadamu? Akhirnya kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Falamma falamma qaraba min babil jinani falamma qaraba min babil jinani idza abwabuha muglaqatun atau muglaqatan. Bisa muglaqatan saja. Falamma qaraba min babil jinani idza abwabuha muglaqatan. Ketika dia telah dekat dari pintu surga, tiba-tiba pintu surga itu tertutup. Ketika dia telah dekat dari pintu surga, tiba-tiba pintu surga itu dalam keadaan tertutup. Fajat syahadatun la ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha. Fadakhala rajulu. Fajat syahadatun la ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha. Fadakhala rajulu. Ketika pintu surga itu tertutup, tiba-tiba datanglah syahadat la ilaha illallah. Maka terbukalah pintu surga semuanya. Karena tadi si pemuda ketika wukuf di Arafah sebelum melempar batu dia bersyahadat. Maka syahadatnya tadi yang di dunia datang ke akhirat, yang sehingga syahadat itu membuka seluruh pintu surga baginya. Pada kala rajulu, maka masuklah pemuda itu. Pada kala rajulu, maka masuklah pemuda itu. Wahukiyal Imam Zahidu Sayyidil Mufti rahmatullahi alaihi an abihil Mufti rahmatullahi ta'ala alaihi qala. Wahukiyal Imam Zahidu Sayyidil Mufti rahmatullahi alaihi an abihil Mufti rahmatullahi ta'ala alaihi qala. Dikisahkan dari Imam Zahid Sayyidil Mufti rahmatullah alaihi, dari bapaknya Mufti rahmatullah berkata, Inna Musa salawat Inna Musa salawatullahi alaihi naja
bahu faqala. Sesungguhnya Musa sedang bersolat atas Allah, naja rabbahu, kemudian dia bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, dia berkata apa yang dikatakan Musa dalam solatnya ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum. Ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizkika. Ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizkika. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah menciptakan banyak makhluk. Sesungguhnya Engkau telah menciptakan makhluk. Wa rabbaitahum, dan kau mengurus mereka dengan nikmat dan rezekimu. Summa taj'aluhum yaumil qiyamah. Summa taj'aluhum yaumil qiyamati fi narika. Kemudian kau jadikan mereka di hari kiamat di neraka. Kemudian kau jadikan mereka pada hari kiamat di neraka. Summa taj'aluhum yaumil qiyamati fi narika. Wa Allah Ta'ala ilaihi, maka turunlah wahyu maka Allah menurunkan wahyu kepadanya. Siapa yang diturunkan wahyu? Anna ya Musa kum fasra zara'an. Anna ya Musa kum fasra zara'an, wahai Musa, berdirilah, berdirilah. Fasra zara'an itu artinya mana ya, Fasra zara'an itu mandi. Fasra zara'an itu kalian artikan begini saja. Berdirilah wahai Musa, kemudian tanamlah suatu tanaman. Tanamlah suatu tanaman. Fazara'ahu wa saqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Fazara'ahu wa saqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Maka Nabi Musa menanamlah Nabi Musa dan dia menyirami tanamannya. Maka menanamlah Musa, kemudian dia sirami, wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Menanamlah Musa, kemudian disirami sampai dia memanen dari hasilnya. Sampai dia memanen dari hasil tanamannya. Sampai dia memanen dari hasil tanamannya. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Wahai Musa, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat terhadap tanamanmu itu? Apa yang kau perbuat terhadap tanamanmu itu? Ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Apa yang kau perbuat atas tanamanmu itu? Qala qad rafa'tuhu, sungguh aku telah memanennya. Qala qad rafa'tuhu, sungguh aku telah memanennya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fama tarakta minhu syai'an. Fama tarakta minhu syai'an. Lantas apa yang kutinggalkan darinya?
Lantas apa yang lantas adakah sesuatu yang kutinggalkan darinya? Ah, begitu. Lantas adakah sesuatu yang kutinggalkan darinya? Boleh matikan itu ya. Qala berkata Musa, ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Qala ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Musa berkata, wahai Tuhan, tidaklah aku meninggalkan sesuatu, tidaklah aku meninggalkan sesuatu kecuali yang gagal panen, kecuali yang gagal Jadi pasti kalau orang menanam suatu tanaman itu apakah padi, buah-buahan, pasti tidak semuanya itu bagus hasilnya. Pasti ada tanaman yang jelek. Maka Nabi Musa mengatakan, aku mengambil semua tanamanku. Maksudnya itu yang diambil cuma yang bagus-bagus, yang jelek tinggalkan. Kalau Allah Ta'ala maka berkata Allah, ya Musa fa inni ada hulu. Fa inni ada. Fa inni udakhilu. Fa inni udakhilun nar ya. Udakhilu. Fa inni udakhilun naro. Fa inni udkhilun naro man la khaira fihi. Maka sesungguhnya aku memasukkan ke neraka yang tidak baik-baik juga, yang tidak ada kebaikan padanya gitu. Qala Musa berkata Musa, man huwa, siapa mereka? Qala huwa alladhi yastankifu ayyakula. Qala huwa alladhi yastankifu ayyakula, mereka lah yang enggan tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi suatu ketika dikisahkan bahwasanya ketika itu Nabi Musa sedang sholat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, sungguh kau telah menciptakan banyak makhluk di dunia. Lantas mengapa ketika hari kiamat kau menempatkan mereka di nerakamu? Akhirnya Allah memberikan suatu contoh, memberikan suatu permisalan contoh kepada Nabi Musa. Wahai Musa, coba kau tanam suatu tanaman. Tanam kau suatu tanaman, kemudian nanti lapor ke saya. Nabi Musa akhirnya menanam suatu tanaman. Setelah dia tanam, disiram, dirawat seperti anak sendiri, tumbuhlah tanaman itu. Setelah tumbuh, Allah kembali bersabda, wahai Nabi Musa, apa yang kau lakukan terhadap tanamanmu itu? Nabi Musa katakan, saya telah panen. Saya telah panen. Panen ke tanamanku, ladangku. Panen ladangku. Berkata lagi Allah, apakah tidak ada yang kutinggalkan sesuatu dari ladangmu itu? Nabi Musa berkata, saya tidak meninggalkan apa-apa di ladangku, di sawahku, kecuali yang jelek-jelek, yang gagal panen. Nah, kata Allah, ya saya juga begitu. Memang saya menciptakan banyak makhluk, tapi saya memasukkan ke surga hanya yang baik-baik. Adapun yang tidak baik-baik, yang manusia gagal panen, tidak bagus kualitasnya, itu saya masukkan ke neraka. Artinya kita filter. Pernah lihat kopi teh, teh di filter toh? Nah, hanya yang manis-manis yang dinikmat, ampasnya dibu, itu juga manusia. Yang jelek-jelek nanti disaring, masuk ke neraka. Al-hadis sadis, hadis yang ke-6. An Abi Nasr al-Wasiti qala, dari Abi Nasr al-Wasiti berkata, sami'tu Aba Raja ila Taridi yuhaddisu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabian ataila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. An Abi Nasr al-Wasiti qala, dari Abi Nasr al-Wasiti berkata, sami'tu Aba Raja'in, aku mendengar Abu Raja al-Ataridi yuhadisu an Abi Bakr Siddiq, sedang berbicara, bercakap-cakap atau mendapatkan hadis
Jadi Abu Roja ini mendapatkan hadis dari Abi Bakar Siddiq. Apa hadisnya? Anna Arabiyan atailan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang Arab Badui. Oh, orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab pedalaman. Nabi Bakar Siddiq anna Arabiyan atailan Nabi, sesungguhnya ada orang Arab Badui datang kepada Nabi dan berkata faqala, berkata balagani anka annaka taqulu. Balagani anka annaka taqulu, sesungguhnya telah sampai kepada aku tentangmu, annaka taqulu, bahwasanya kau mengatakan, minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ila salati kafaratun lima bainahunna. Bahwasanya kau mengatakan minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ila salati kafaratun. Minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ila salati kafaratun, sesungguhnya Nabi mengatakan dari Jumat ke Jumat dan dari salat ke salat kafaratun, terdapat pelebur dosa. Dari Jumat ke Jumat dan dari salat ke salat terdapat pelebur dosa. Dari Jumat ke Jumat dan dari salat ke salat terdapat pelebur dosa. Dengar dulu, nanti saya jelaskan. Dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat terdapat pelebur dosa. Lima bainahunna lima jitanabal kabair. Liman ijtanabal kabair. Bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar. Bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya apa? Dari Jumat ke Jumat. Maksudnya hari ini Jumat sampai ke Jumat yang lain. Dari Jumat ke Jumat, seperti kita hari Jumat itu. Hari Jumat apa yang kita kerjakan? Membaca surah Al-Kahfi, mandi sebelum Jumat, apalagi memotong kuku, itu semua sebagai bentuk pelebur dosa. Paham? Pelebur dosa. Ketika kau mandi pada hari Jumat itu yang turun semua sebenarnya dosamu, turun. Itu khusus pada hari Jumat. Kau potong kuku, lepas semua dosamu. Melangkah kaki menuju masjid, berwudu, itu semua lebur lagi dosamu satu persatu. Makanya kata Nabi, dari Jumat ke Jumat terdapat pelebur dosa. Dari sholat ke sholat, dari sholat maghrib ke isya itu di tengah-tengah ada pelebur dosa. Apa pelebur dosanya? Kau baca Quran, kau berzikir, itu semua meleburkan dosa. Karena di antara dari sholat ke sholat yang lain di tengah-tengah itu ada pelebur dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang menghindari, menjauhi dosa yang besar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Naam, iya betul." Cuma zada faqala, kemudian Nabi menambahkan dan berkata, "Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun." Ini sudah dijelaskan. Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun. Mandi pada hari Jumat pelebur dosa, dan berjalan pada hari Jumat juga pelebur dosa. Mandi pada hari Jumat pelebur dosa, dan berjalan pada hari Jumat juga pelebur dosa. Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatin. Fa idza faraga minal jum'ati ujiza bi amali 100 sanatin. Apa sih itu, Fikram? Sanatan. Sanatin toh? Hah? Kul qadam minha ka'amali wa kullu qadamin. Ya bisa sanatan. Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatan.
Dan setiap langkah pada hari Jumat, keamal isyrina sanatan itu bagaikan amalan 20 tahun. Itu bagaikan amalan 20 tahun. Faidha faradu minal jum'ati ujiza, dan barang siapa yang telah melaksanakan sholat Jumat, ujiza bi amali mi'ati sanatan, maka diberi pahala baginya seperti 200 tahun ibadah. Seperti 200 tahun ibadah. Ruah hadal hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dosa baris itu. Wa dzukira annahu kana tajiran wa dzukira annahu kana tajiran. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtul jahiliyati. Waktu di situ bisa waktu. Kalau waktu kabarnya anak, tapi kalau waktu suruh zaman terserah. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Dan disebutkan dahulu ada seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Disebutkan dahulu ada seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Dua orang duduk. Wa kana sababu islah Wa kana sababu islamihi, dan adapun sebabnya dia Islam. Sebab Islamnya dia annahu ra'a ru'yan fi Syam. Dia bermimpi berada di Syam. Ra'a ru'yan fi Syami, dia bermimpi berada di Syam. Fara fi manamihi, kemudian dia melihat di mimpinya itu. Anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Bahwasanya matahari dan bulan keduanya berada di pangkuannya. Laki-laki tadi. Dah. Fa'akhadahuma biyadihi wa dhammahuma ila sadrihi. Kemudian laki-laki itu mengambil keduanya dan memeluknya di dadanya. Wala bisa alaihi ridahu, dan menggunakan keduanya, apa yang digunakan keduanya, matahari dan bulan, digunakan sebagai apa? Ridaahu, selendangnya. Kemudian laki-laki itu menggunakan keduanya sebagai selendangnya. Falamma intabaha dhahaba ila rahibin nasari. Falamma intabaha dhahaba ila rahibin
rahibin Nasara. Ketika dia bangun, dhahaba ila rahibin Nasara, dia pergi menuju ke rahib itu kayak peramal, tafsir mimpi. Ya, rahib itu penafsir mimpi. Ketika dia terbangun, dia pergi ke seorang peramal. Nah, peramal ini Nasoro dari kaum Serah, artinya Kristen. Liyasalahu anir ruya. Liyasalahu anir ruya, untuk menanyainya tentang mimpinya. Untuk menanyainya tentang mimpinya. Untuk menanyainya tentang mimpinya. Fahadara wa qala ruya wa talaba minhu ta'bira. Fahadara wa qala ruya wa talaba minhu ta'bira. Kemudian dia ceritakan mimpinya dan meminta penafsirannya. Kemudian dia menceritakan mimpinya lalu meminta tafsirannya. Faqala rahibu, maka berkata si penafsir mimpi tadi itu, minaina anta, dari mana kau? Qala min Makkah, kemudian itu saya bilang saya dari Mekah. Qala min ay kabilatin, dari suku mana kau? Qala, berkata pemuda itu, min kabilati Tamimin, saya dari kabilah Tamim, suku Tamim. Qala wa masyanuka, berkata rahib, apa pekerjaanmu? Qala tijaratu, berdagang. Qala rahibu, maka berkata si peramal tadi, si penafsir mimpi, minaina anta, dari mana kau? Qala min Makkah, saya dari Mekah. Qala min ay kabilatin, dari suku mana? Qala min kabilati Tamimin, saya dari suku Tamimi. Qala, berkata lagi si peramal, wa masyanu, apa pekerjaanmu? Qala tijaratu, saya seorang pedagang, atau saya kerjaanku adalah berdagang. Qala, berkata si penafsir mimpi tadi itu, saya khruju fi zamani karajulun Hashimi. Saya khruju fi zamani karajulun Hashimi, akan keluar pada zamanmu seorang pemuda dari Bani Hashim. Akan keluar pada zamanmu seorang pemuda dari Bani Hashim. Yuqalu lahu Muhammadul Amin, dikatakan padanya Muhammad, Muhammad yang terpercaya. Jadi akan datang, akan keluar pada zaman, maksudnya itu akan datang pada zaman seorang pemuda, dia pemuda ini dari Bani Hashim, namanya Muhammad yang terpercaya. Wa yakun min qabilati Hashimin, dan dia berasal dari suku Hashim. Dan dia berasal dari suku Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyan, nabi wa huwa yakunu nabiyya akhir zamani, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Wa huwa yakunu nabiyya akhir zamani, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Laula dzalika, lamma khalaqallahu as-samawati wal ardina,
Andai kata hal itu tidak terjadi, andai kata hal itu tidak terjadi, maksudnya andai kan itu Nabi Muhammad tidak lahir, maksudnya. Andai kata ya hal itu tidak terjadi, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Lama khalaqallahu samawati wal ardina. Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Wa ma yakunu fihima dan apa dan yang ada di dalamnya. Dan yang ada di dalam langit dan bumi. Berisi Ji. Wa anta tadkhulu fi islamihi dan engkau akan masuk ke dalam Islam. Wa takunu waziran dan kau akan menjadi menteri lahu baginya wa khalifatan dan kau akan menjadi pemimpin min ba'dihi setelahnya. Wa anta tadkhulu fi islamihi dan kau akan masuk ke dalam Islam ataupun waziran lahu dan kau akan menjadi menteri baginya wa khalifatan min ba'dik dan kau akan menjadi pemimpin setelahnya. Setelahnya siapa? Nabi Muhammad. Wa hadza ta'birur ru'yaka dan inilah penafsiran dari mimpimu. Wa hadza ta'birun ru'yaka dan inilah tafsiran dari mimpimu. Tsumma qala dan berkata si peramal tadi penafsir mimpi wajadtuna tahu wa sifatahu fi Taurati wal Injili waz Zaburi. Maqala wajadtuna tahu wa sifatahu fi Taurati wal Injili waz Zaburi. Maka berkata si peramal tadi penafsir mimpi aku telah mendapatkan kebiasaan dan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi Nabi Muhammad itu jauh sebelum dia lahir ke bumi, sifat-sifat, tingkah laku, adab, kelakuannya itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami khaufan minan nasara. Dan sesungguhnya aku ini telah memeluk Islam. Si Nasara tadi, peramal tadi, sesungguhnya aku ini telah memeluk Islam. Wa katamtu islami akan tetapi aku memprivasi keislamanku. Sesungguhnya aku memprivasi keislamanku, diprivasi. Tidak semua orang bisa tahu, lihat. Kenapa? Khaufan minan nasara, karena aku takut dari kaum Nasrani. Nah dia, jadi si siapa tadi? Pemuda tadi ini kaget, ternyata ini peramal yang di awal tadi dia kira orang Kristen, ternyata Islam. Tapi dia tidak umumkan keislamannya, di privasi Islamnya. Kenapa di privasi? Takut. Karena dia hidup di tengah-tengah orang Kristen. Kalau dia mengumumkan, kalau dia bahwasanya Islam di tengah-tengah orang Kristen, pasti dipukul. Sama halnya kalau tiba-tiba di sini ada orang Israel, apa kira-kira? Pukul toh? Nah, begitu juga keadaannya dia, berada di tengah-tengah orang Kristen, sendirinya orang Islam. Falamma sami Abu Bakar radhiyallahu anhu min ar-rahibi sifatan Nabi. Falamma sami Abu Bakar radhiyallahu anhu min rahibi sifatan Nabi, raqa qalbahu. Raqa qalbahu washtaka ila ziyaratihi. Ketika Abu Bakar mendengar dari peramal itu sifatnya Nabi, ketika Abu Bakar mendengar itu mendengar dari rahib itu sifatnya Nabi, raqa qalbahu, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut, washtaka ila ziyaratihi, dan dia rindu ingin bertemu, rindu ingin mengunjungi. Dan dia rindu ingin mengunjungi. Wa qadima ila Makkah wa talabahu fa wajadahu. Kemudian dia datang ke Mekah dan mencarinya. Siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Nabi Muhammad. Untuk apa itu? Peramal yang sudah ditemimi. Wa qadima ila Makkah wa talabahu fa wajadahu. Kemudian Abu Bakar setelah mendengar sifat-sifatnya Nabi dari peramal tadi itu, lembut hatinya dan dia rindu ingin bertemu berziarah kepada Nabi. Akhirnya dia datang untuk mencari Nabi. Dia datang ke Mekah untuk menemui dan mencari Nabi. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi
ru'yatihi. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Adapun Abu Bakar sangat mencintainya. Adapun Abu Bakar sangat mencintainya, la yasbiru sa'atan, dia tidak sabar. Dia tidak bisa sabar sedikit pun untuk melihatnya, melainkan untuk melihatnya. Siapa dia? Falamma qala al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Falamma qala al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi. Falamma qala al-amru, dan ketika perkara ini berkepanjangan, suatu hari Nabi bersabda, ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i. Ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i. Wahai Abu Bakar, setiap hari kau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Wahai Abu Bakar, setiap hari kau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Lima la tusallim. Kenapa kau belum masuk Islam? Lima la tusallim. Mengapa kau tidak masuk Islam? Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mujizah. Kalau betul kau seorang nabi, maka seharusnya kau punya mukjizat. Karena bilang, kalau betul kau nabi, maka seharusnya kau punya mukjizat. Lau kunta nabiyan fala budda laka minal mujizati. Andai kata kau seorang nabi, maka kau seharusnya memiliki mujizat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi, ama takfikal mujizat allati ra'aita fi syami. Ama takfikal mujizata, apakah belum cukup mukjizat bagimu? Apakah belum cukup mukjizat bagimu yang engkau lihat di Syam? Mu'abarah ar-rahib, dan yang telah dijelaskan, ditafsirkan oleh peramal, wa akhbaraka islamihi, dan rahib itu memberitahumu bahwasanya dia seorang muslim. Falamma sami Abu Bakar radhiyallahu taala, maka ketika Abu Bakar mendengar hari ini, berkata Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kau adalah utusan Allah. Wa aslama wa husna islamuhu. Maka masuklah Abu Bakar ke dalam Islam dan baiklah Islamnya. Jadi ketika itu Abu Bakar setelah menemui Rasulullah, dia belum masuk Islam. Akhirnya setelah beberapa lama Nabi berkata, wahai Abu Bakar, perasaan lama sama deh. Kita sudah lama bersama, kau selalu berduduk bersama aku. Kenapa sampai sekarang kau belum masuk Islam? Kata Abu Bakar, kalau memang kau Nabi, harusnya kau punya mujizat. Orang-orang dulu itu mau percaya kepada Nabi kalau dia diperlihatkan mujizat. Maka Rasul berkata, apakah tidak cukup bagimu itu waktu kau di Syam bermimpi? Mimpi matahari, bulan ada di pangkuanmu, kemudian mimpimu ditafsirkan oleh seorang peramal, kemudian peramal itu memberitahumu kalau dia sebenarnya itu Islam. Abu Bakar kaget, kenapa bisa tahu ini Rasulullah? Tidak pernah aku ceritakan. Itu salah satu mukjizat. Akhirnya terpukaulah Abu Bakar, akhirnya dia syahadat dan masuk Islam. Alhamdulillah. Oke, silakan dengarkan saya ini kisah. Hikayatun ukhra, kisah yang lain. Kana akhwanin majusyani fi zamani Malik ibn Dinarin abadan nari. Suatu ketika dahulu ada dua orang bersaudara dari golongan Majusi pada zamannya Malik bin Dinar.
Mereka berdua bersaudara itu menyembah api. Ahaduma salasan wasabina sanatan wal akhar khamsan wasalasina sanatan. Salah satu di antara mereka berumur 73 tahun dan satunya lagi berumur 35 tahun. Faqala al-akhul asgharu, maka berkata si adik kepada kakaknya, ta'al hatta nujribaha hal tahtarimuna atau tahrikuna. Ayo kita mencoba api itu. Apakah api itu akan menyelamatkan kita atau justru membakar kita? Kama tahrukul ladzi badaha, sebagaimana api itu membakar orang yang tidak menyembahnya. Jadi adik kakak ini membuat challenge. Nyalakan api, ayo kita pegang. Kalau bakar ki berat, kalau bakar ki bukan Tuhan itu, tapi kalau selamatkan ki berarti dia Tuhan kita. Fa in taramtana nara na'buduha, tapi apabila api itu menyelamatkan kita, na'buduha, tetap kita akan sembah api itu. Wa illa fala, tapi kalau tidak, kita tidak sembah. Qala na'ama, kata si kakak, oke peng, gas. Pokok dan nara, maka keduanya menyalakan api. Faqala aqul asgharu, maka berkata si adik kepada kakak, anta tadu yadaka am ana aduha. Mana mau siapa duluan? Saya atau kau? Mau taruh tanganmu di atas api. Faqala, berkata si kakak, bala anta taduha. Lai, kamu dulu. Wadal asgharu, maka si adik meletakkan tangannya alaiha di atas api itu. Wahrokat asabihahu, maka terbakarlah jari-jarinya. Faqala, berkata si adik, kakinya. Wa naza'a yadahu anhu. Kemudian si adik menarik tangannya karena terbakar. As-samiyah. Faqala abduka mundu khamsi wa salasina sanatan fatudini. Maka berkata si adik, wahai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun. Tapi kenapa kau sakiti aku? Faqala ya akhi, ta'al hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan. Maka kata si adik kepada kakaknya, ayo sini mau kak, pergi cari Tuhan yang lain. Cari Tuhan yang lain untuk bisa kita sembah. Lau adnabna wa tarakna amrahu khamsumiatin aman masalan tajawazana wa afana bi ta'atin sa'atin wahidatin wa astakbara marratan wahidatan. Kata si adik, ayo kita pergi cari Tuhan yang dimana Tuhan ini apabila kita melakukan dosa dan meninggalkan perintahnya selama 5 tahun lamanya, tawajasa, dia mengampuni kita dan memaafkan kita walaupun kita taatnya hanya sekali dan meminta pengampunan darinya. Dia mau cari Tuhan yang banyak ampunannya. Kemudian apa? Fa'ajabahu lakul akwaru, maka berkata si kakak, ta'al tanadhabu ila ma yaduluna ala tariqil mustaqim. Ayo mari kita pergi mencari orang yang dapat menunjukkan kita jalan yang lurus. Wa yu'allim dinal Islam, dan mengajarkan kepada kita agama Islam. Wala, berkata si adik, fajtama ra'yuhuma ala anna yahdaba ila Malik bin Dinar liya'rida alaihi al-Islam. Maka kata si adik, oke pain, sepakat, mari kita pergi menemui Malik bin Dinar untuk mengajarkan kita apa itu Islam. Faqasadahu fa'atayahu fawajadahu wa huwa fi sawadil basrati. Maka berangkatlah kedua saudara ini dan mendatangi dan mendapati si Malik bin Dinar di sawadil Basrah, sedang berada di tengah-tengah kampung Basrah. Yajlisul lil amati wa yu'izuhum. Malik bin Dinar sedang duduk bersama dengan masyarakat wa yu'izuhum, dan memberi nasihat. Kayak begini. Sedang pengajian Malik bin Dinar. Wa qaritama alaihi khalqun katsir, dan sungguh telah berkumpul banyak masyarakat manusia. Falamma waqa'a basarahuma alaihi qala al-akhul akbaru li akhil asgharu. Maka ketika dua kakak beradik ini melihat Malik bin Dinar telah mendapati Malik bin Dinar, pada badali an muslimah. Kata kakaknya tadi, jangan ke Islam deh, tak kala murtad, tak kala majusi mantap. Dia bilang tadi itu kakaknya, dia maka masuk Islam deh, tak kala lama maka menjadi seorang majusi. Fainahu pada madu aksaru amri fi ibaratin nar, dan saya ini sudah lama menyembah api. Walau anni aslamtu wa rajatu ila dinil Islam, andai kata aku masuk Islam dan kembali ke Islam atau agamanya Nabi Muhammad, yu'ayyiruni ahli baiti, maka saya pasti akan dicaci maki oleh keluargaku, wajiwari, dan tetanggaku. Hati-hati, tetangga itu Pak Gosip. Kata si kakak tadi, tak kala majusi maka dia maka masuk Islam, karena percuma kalau masuk ke Islam, pulang kak pasti dicerita kak, dicala-cala sama keluargaku, potong kau Islam nih, si paling Islam, karena kita tetangga, itu Nabi bilang tadi. Falam yastami ilaih. Si adik tidak mau mendengar kakaknya tadi. Faqala, maka berkata si adik kepada kakaknya, anta wasyanuka,
kau dan pekerjaanmu anta syakiyun ibnu syakin, kau celakanya celaka. Dibilangi adik, ini adik, nak kata-kata kakaknya, kau ini jauh-jauh Tommy diperbicara Malik bin Dinar, kamu ketemu ke masuk Islam. Akhirnya disumpahi sama adiknya, kau dan pekerjaanmu anta syakiyun bin syakin, kau itu orang celakanya celaka. Tepat calanya orang Arab begitu, anta syakiyun ibn syakin, anak dari anaknya celaka. Berarti paling celaka. Ya betul dunia wa akhirat, wahai kau yang mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Farajalahul akbar walam yaslam, maka pulanglah si kakak dan tidak masuk Islam. Wajalah asgaru min mauladihi sigar wa min imratihi, maka datanglah si adik dengan anaknya dan istrinya. Wadah kalau beda nasi fi majlisi wajalah suatu faraga malik min kalamihi wa wa'izhi. Akhirnya mereka masuk ke dalam kerumunan manusia tadi di majelis, kemudian duduk sampai kosong itu majelis, sampai Malik bin Dinar selesai memberi pengajian. Sumakola ilahi syab wa qassa alaihi al-qisah, kemudian si adik menceritakan. Kemudian si adik tadi menceritakan kisah hidupnya kepada Malik bin Dinar, kemudian meminta Malik bin Dinar untuk diajarkan Islam. Dan kepada keluarganya juga. Farad alaihi, maka Malik bin Dinar mengajarkan kepada mereka Islam wa aslam jami'an. Akhirnya adik tadi itu jangan ketaruh kepala di meja. Kemudian si adik tadi dan beserta keluarganya masuk ke dalam Islam. Wabakan nasu kulluhum faraham, maka menangislah seluruh manusia ketika itu yang ada di majelis, menangis dalam keadaan bahagia. Warada syabu ayarji'a faqala, kemudian ketika si adik tadi hendak ingin pulang, faqala lahu, berkata Malik bin Dinar, ijlis hatta jama'u laka min ashabi syai'an min amwali dunya. Duduk aku dulu. Tunggu saya kumpulkan untukmu beberapa harta perhiasan dari sahabat-sahabatku yang kaya untuk kau gunakan. Faqala, maka berkata si adik tadi, la uridu an abiadil bidunya, saya tidak mau menjual agamaku dengan harta. Padahal maksudnya tadi itu Malik bin Dinar tunggu di sini. Karena yang namanya orang pertama-tama masuk Islam pasti miskin dulu, mulai dari nol. Wajah suman saraf kepada khirbatan. Wajar fiha baitan ma'muran fa nazala fihi falamma asbah min al-ghadi qalat salahu imra'atuhu idhab ila suqi watlub amalan wastari yajrita kasyana kulhu. Thumma qala wa dhahaba ila suqi falam yastajiruhu ahadan. Qala fi nafsihi hatta a'malu fihi lillahi ta'ala. Wa dakhala masjidan matrukan anil jama'ati salla fihi lillahi ta'ala ila laili. Summa raja ila manzilihi sifrul yadain. Faqalat imratu alam tajid yawma syai'an. Akhirnya si laki-laki tadi itu pergi, kemudian masuklah dia ke dalam suatu perkampungan dan menemukan sebuah rumah yang kosong. Masuklah dia ke dalamnya. Ketika telah pagi, besoknya telah pagi, berkata istrinya kepada si laki-laki tadi, pergilah kau ke pasar dan carilah pekerjaan. Kemudian belilah sesuatu dari upahmu itu makanan supaya kita bisa makan. Pergilah laki-laki itu ke pasar, tapi dia tidak menemukan suatu pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Akhirnya tidak ada juga upahnya. Faqala fi nafsihi, maka berkata dia dari dirinya, saya tidak mau bekerja sampai aku menemukan suatu pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu aku bekerja demi Allah Subhanahu wa taala. Pada kala masjidan, maka dia pemuda masuk ke dalam masjid. Matrukan ahli jamaati, masuk ke dalam masjid sampai dia ditinggalkan oleh jemaah. Maksudnya ada terus di masjid sampai kosong masjid. Apa dia kerjakan? Sholat fi lillah, kemudian dia sholat dia di dalam masjid sampai malam. Itu laki-laki. Summa raja ila majlis perludain, kemudian dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tangan kosong. Kemudian istrinya berkata, alam tajid illa masyian, apakah kau tidak mendapatkan sesuatu pada hari ini? Jami ku baca anunya nah, Arabnya panjang sekali, panjang dari Tommy Barisna. Jami berkata, wahai istriku, aku telah bekerja hari ini untuk seorang raja, namun dia belum memberikanku sesuatu, belum mengupahku.
semoga besok dia memberiku upah. Kemudian batu jami'an. Kemudian mereka semua sekeluarga itu melalui satu malam full dalam keadaan lapar. Nah, ketika pagi telah tiba, keluar lagi nih laki-laki cari pekerjaan. Sampai dia tidak menemukan pekerjaan, balik lagi ke masjid, sholat sampai malam. Kemudian kembali ke rumahnya dalam keadaan tangan kosong. Ditanya lagi sama istrinya, apa mendapat hari ini? Tidak ada. Dia bilang, insya Allah besok lah. Kata si raja besok, dia kasih ke upah. Insya Allah gitu. Nah, dan kebetulan juga besok itu hari Jumat. Akhirnya dia 2 malam dua malam lama tidak pernah makan. 2 malam itu tidak pernah makan. Malam masuk minal ghori, kemudian ketika telah datang besok paginya itu, dan tepat ini pada hari Jumat, pergi lagi ke pasar dan mencari pekerjaan. Lagi-lagi tidak menemukan pekerja. Nah, masuk lagi ke masjid, sholat lagi 2 rakaat. Kemudian mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa. Ilahi wa sayyidi wa maula, wahai Tuhanku, Tuanku dan Rajaku, sungguh engkau telah menganugerahiku, memuliakanku dengan Islam, dan engkau telah memasangkan mahkota kepadaku dengan mahkota Islam, dan engkau telah memberiku hidayah dengan mahkota hidayah. Dan atas kehormatan agama ini yang telah engkau rezekikan kepadaku, dan dengan kehormatan pada hari ini, hari yang berkah ini, yaitu hari Jumat, aku memohon kepadamu untuk mengangkat masalahku, yaitu nafkah terhadap keluarga. Minta diangkat masalahnya karena selama ini tidak mampu menafkahi keluarganya. Nah, kemudian ya Allah, tolong berikanlah aku rezeki dari arah yang tidak aku duga-duga. Karena sesungguhnya aku ini malu kepada keluargaku dan anak-anakku, dan aku takut atas mereka, dan aku takut terhadap mereka suatu saat mereka akan berubah karena keadaanku yang seperti ini setelah masuk Islam. Dia takut jangan sampai selama ini tidak pernah dapat pekerjaan, tidak mampu menafkahi keluarganya. Akhirnya suatu ketika nanti akan tiba masa istrinya selingkuh dari laki-laki yang lebih kaya. Curhat kepada Tuhan seperti itu. Kemudian laki-laki itu berdiri dan sholat sampai lagi tengah malam. Sekali kisahnya ini saya bosan dengan kisahnya. Nah, intinya itu begini. Setelah dia berdoa pada hari Jumat, nah ini sebenarnya ini hadis membahas tentang keutamaan hari Jumat. Nah, setelah dia berdoa pada Jumat itu, pulang ke rumah, ditanya lagi sama istrinya, apa jam berapa? Tidak ada. Besok coba cari ke pekerjaan lain. Ya sudah, keluar pekerjaannya. Ketika laki-lakinya keluar cari kerja, tiba-tiba datang laki-laki tampan ke rumahnya menemui istrinya tadi itu. Ayo, selingkuh ya. Nah, tenang. Akhirnya datang laki-laki tampan membawa sebuah mangkuk. Mangkuk ini terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat perhiasan, makanan, kemudian ditutupi juga dengan tutupan dari emas. Dikasih. Assalamualaikum, paket. Datang, dikasih. Istri bilang, kau dari mana? Apa ini? Dia bilang, ini laki-laki, ini adalah upahnya suamimu selama 2 hari yang lalu dia bekerja. Ini dari raja. Tolong terima ini. Akhirnya diterimalah itu harta. Setelah terima, diambil 1 koin perak. Kemudian dibawalah dia ini koin perak, dibawa ke tukang emas. Mau jual nih, mau digadaikan toh, itu jadi uang. Bilang itu tukang gadai emas, dari mana kau dapat ini koin? Bukan koin biasa ini, koin berharga sekali ini. Saya dapat dari begini-begini karena suami itu begini. Bilang, oke boleh sini. Akhirnya digadaikan, ditukar ini emas menjadi uang. Pas jadi uang, ini tukang gadai emas, nah kasih lagi uang perak. Bilang, ceritakan Kak, bagaimana ini ceritanya? Diceritakan begini-begini. Terpukaulah tadi pegadai emas. Nah, pegadai emas ini tadinya Nasrani, Kristen masuk Islam. Keren cerita di masuk Islam deh.
Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu ini pakai Mas nak kasih lagi uang, enggak tahu berapa dirham, dikasih ini uang berapa dirham kepada istrinya tadi laki-laki, bilang ini uang ambil di, ambil temi juga ini hasilnya Masmu. Ini tadi uangku kasih kok, gunakan ini dalam keseharian. Oke. Langsung datang harta banyak kok. Dapat emas dikasih lagi uang percuma-cuma. Bilang kalau ini uang suatu hari nanti habis gitu hilangnya datang lagi sama saya, ganti yang lagi yang baru. Akhirnya apa? Pulang ke rumah. Ini tadi kesian laki-lakinya setelah berkelana satu hari tidak lagi ada pekerjaan. Akhirnya ini laki-laki ambil sebuah kain, kemudian dibungkusnya dia itu kain, kemudian ambil tanah bungkus di dalam kain itu dengan tujuan apa? Semoga pulangkan nanti ini apa? Bertanya ke istriku, apa itu membawa di kantongmu? Om bilang, ya alhamdulillah dapat kak terigu, dapat kak beras yang bisa nanti bisa jadi makanan malam. Padahal tanah mensembunyikan itu. Dan pas datang di pintu, Assalamualaikum. Bagaimana sayang, apa nih kita dapat hari ini? Alhamdulillah ini ada aku dapat terigu. Dalam keadaan sembunyikan toh, sembunyi tangannya begini. Iya ada sih aku dapat terigu, Alhamdulillah saya dapat. Ini ada yang bisa dimakan ini malam. Akhirnya pas masuk ke dalam, anda lihat mangkuk mas, di mana mangkuk mas? Di mana dapat mas banyak sekali ini. Diceritakan tadi datang laki-laki tampan begini begini begini. Masya Allah begini begini. Langsung ini perempuannya apa membawa itu di belakangmu? Bilang itu kita di terigu. Sini coba muka lihat muka lihat. Bilang lagi jangan 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 malu gitu. Nasa malu 3 hari tidak dapat pekerjaan. Pulang-pulang bawa pasir. Sini muka lihat. Pas pasnya ini istrinya memaksa, akhirnya diambil ini kain, tek. Pas mau dibuka, malam ini malu ini. Pas dibuka tanah, beli tadi tuh bilang, butik bilang 1.000 udah apa, padahal tanah. Pasnya dibuka itu kantong dengan izin Allah tiba-tiba itu tadinya pasir berubah menjadi beras betulan. Berubah menjadi beras betulan. Berangkatnya hari Jumat. Akhirnya kaget nih, subhanallah, masya Allah, kuasa Allah. Begini ya akibatnya kalau kita masuk Islam, sabar kita, berdoa terus kepada Allah, akhirnya Allah balas 2 kali lipat lebih. Sudah dapat mangkuk emas, mengislamkan orang, dapat lagi uang beberapa dirham, kemudian tadi itu tanah berubah menjadi beras. Gampang tuh. Allah itu pun pun. Itu kisahnya. Jadinya si laki-laki apa? Kan tadi berdoa, ya Allah tolong kau berikan aku rezeki dari arah yang tidak kau duga. Tiba-tiba datang laki-laki, paket JNT, no? Kasih. Tiba-tiba pergi lagi menggadai emas, kasih lagi uang. Bawa kantong pasir, dibuka, jadi beras. Dari rezeki yang tidak diduga. Ini berangkatnya berdoa pada hari Jumat. Entum. Berapa hari sih? Dulu gua baca dulu. Iksha ya lo. Hah? Oh iya. Ah, بذلك الموت كما يفرغ لكن إني أريد أن وين Isoma di bani mughaffalin qala
An Abis Samadi bin Mughaffal qala dari Abu Somad bin Mughaffal berkata sami itu anna Wahba bin Munabbah pagi pagi temani kan nanti pergi besok nih temani kan pergi sejadwal di Maros pintar jadi dokumentasi dong iya pintar jadi dokumentasi pintar gitu itu dokumentasi jadi nanti saya di mimbar ceramah aku bilang kau cari Injil yang bagus nah, kamu buka begitu itu namanya dokumentasi kamu sekitar 20 atau 30 menit detik demi detik yo jadi dikirim ke Ustaz Arfan paham dan rekamnya itu pakai iPhone kau aja pakai iPhone toh kau ji aduh ada user IP di sini kan Ikhwan ada user IP user iya user pengguna ada user IP pun di sini kan ada dia mau pakai iPhone kok kalau pakai iPhone kok tuh tambah kelihatan puri-puri itu kameranya iPhone jujur sekali jujur nah untunglah kalian pakai Android apalagi kalau dilapisi dengan filter lah gitu wah, pokoknya air zam-zam isinya Komar maksudnya itu di Instagram itu story nya cantik na putih begini pas datang aslinya deh kertas goreng mie bagaimana sih kamu selfie kak nah, kalau perempuan setoko ada begini jadi yang kelihatan itu jidat sama hidung begini ada juga anak kecil dekat begini apa begitu jadi kita yang lihat story karena di balik lagi HP tak mah simpahnya ini orang itu yang jalan-jalan cewek atau paling tidak hidungnya dekat sekali sama kamera depan baru tunduk sedikit begini baru begini laki-laki bagaimana laki-laki kalian gampang sih bro oh boleh oi sebentar halo halo oh iya kosong ya oke oke baik oke sih oke siap-siap siapa nih bagus Vikram baru kita telepon ada lagi jadwal dipangkep malam ini bisa Ji berapa beranu kak berapa beranu berapa kemarin nesu 160 kemarin pikiran saya Vikram berapa berat badanmu dek wah berlama dulu berpikir tuh seolah kayak paling nggak tahu itu berapa beratnya oh anu 100 100 itu tinggi deh tinggi
Eh, dasar. Bentar, malam keberapa nanti kan? Wis. Bisa jadi Bikram. Ah, coba sini aku dulu lihat. Sini boy. Bukan masalah anak kalau orang berat sekali aku bonceng. Pandak kinjem motor kah? Dia tuh beda. Gelding kok. Apa nama kamu? Nanti bi. Oh kata si Iku ini orang sesat. Ke Icang kemarin. Icang. Tidak tahu baca Google Maps. Itu Icang. Mati aku mikir di jalan baru natanya Ustad kiri Ustad. Bagaimana itu nama begini motor bu? Berapa kali kamu pernah kasih kecelakaan itu anak? Paksa turun kak di dekat kapsul cara mahi Icang. Begini deh caranya lihat Maps. Itu kalau mau bilang kanan atau kiri, jangan pasti tikungan. Karena kita tidak tahu tiba-tiba ada mobil dari belakang mau lambung patah kiri, boom. Itu Ican kemarin. Bahkan kemarin itu jadwalku ceramah di Maros di Bandar Lama. Bayangkan di luar nalarnya itu Ican. Siapa tahu orang
Iya. Kata Allah di dalam kitab Zabur itu, ya Daud, wahai Nabi Daud, hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Wahai Daud, apakah kau tahu mukmin yang manakah yang aku cintai untuk yang aku lebih suka panjangkan umurnya? Tuh sama berak eh. Hal tadri ayyul mu'mini. Apakah kau tahu mukmin yang manakah yang aku cintai untuk dipanjangkan umurnya? Qala la, berkata Daud tidak. Qala berkata lagi Allah, alladzi idza qala mereka yang mengatakan la ilaha illallahu isya'arra jildahu isya'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu. Mereka lah orang-orang yang aku cintai panjangkan umurnya, mereka lah yang selalu mengatakan la ilaha illallah. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, merinding bulu-bulunya, merinding kulitnya, dan irtadat itu apa sih namanya isyarat itu, bagaimana itu kalau bulu-bulu naik apa yang namanya itu merinding ya, merinding, kemudian bergetar persendiannya. Maksudnya itu saking takutnya ketika melakukan la ilaha illallah dia gemetar. Oh ini bukan kalimat sembarangan ini. Orang seperti ini yang Allah cintai untuk dipanjangkan umurnya. Fa ini yakrahu lahu bidzalikal mauta kama yakrahul walidu liwadihi. Maka sesungguhnya orang seperti itulah yang aku tidak inginkan kematiannya. Maka orang seperti itulah yang tidak aku inginkan kematiannya. Ya, tunggu dulu situ.
dibunuh. Terus, apa ya? Pak, saya enggak kayak kalian kalau berak, kalian berak jongkok sambil memeng air. Oh, jongkok lagi. Lama sekali. Belum pintu lihat keluar hari keluar beran pas lihat begini keluar. Pasti itu, jujur saja toh. Apalagi kalau sementara gue tidak putus gitu beran untuk pasti lihat lagi. Warna kuning. Itu yang kasih bikin ku lama berak. Saya enggak begitu ya. Karena berlama-lama di dalam WC itu tidak baik. Lagi laki-laki, itu laki-laki yang terlalu lama di WC nah. Bahaya itu laki-laki kalau lama sekali di WC. Iya, makanya kalau kita fa ini akrahu lahu bidzalikal mauta kama yakrahul waladu lil waladihi. Maka sesungguhnya itulah yang aku benci kematiannya sebagaimana seorang bapak benci kalau mati anaknya. Walakin la budda lahu minhu akan tapi mau bagaimanapun dia harus mati. Inni uridu an asurrahu fi dari siwa hadzal. Sesungguhnya aku ingin membuatnya dia bahagia selain daripada di dunia. Sesungguhnya aku ingin membuatnya dia bahagia selain daripada di dunia. Bisa juga dokumentasi kok, Vikram. Bisa juga dokumentasi. Di jam ini masih besar. Oke, Mi? Ada orang pangkep sini kan? Orang pangkep kok. No tahu masjid Al-Ikhlas. Orang pangkep. Dekat rumah dari bambu runcing. Bambu tumpul. Pernah satu kali begitu pas di Mangkoso, atau tiba-tiba malu
Ayat ini di situ. Tuh, Ikram berat sekali bilang. Yang sanawiyah ada bisa dokumentasi gak? Yang sanawiyah ada bisa dokumentasi? Boleh dilarang ikut sama ustaz yang lain. Moga kasih ikut Habib. Bahaya tong. Sang pakai pas dokumentasi kamera depan nak mengharap jumpa anak. Ihsan muka kasih ikut. Terus sekali juga terbang ke nanti di belakang. Iya. Itu kemarin motornya Bapak April Hamid toh pakai tangkap kasih kembali baru ku balap nih. Ternyata pas di perjalanan terbangi belakangnya tak buka sama murmurna. Yang sakit kencang itu balapan. Wah, wah. Tak buka. Pas ku sampai di rumah April Hamid tanya ke bapak anak, terbuka memang ini anunya platnya. Terbuka pak. Jatuh kapan di jalan tadi itu. Turu enak dipakai ngata-ngata motor April Hamid. Sudah di racing itu anunya subreker depan dan belakang. Keren. Gua satu kali pakai mangga tuh. Wih, pantul-pantul di belakang pantak. Ping, ping. Keren. Enak kalau berangkat di tengah malam itu kosong jalan, kalau lebar jalan. Hmm. Itu perjalananku pergi berdakwah lagi, kultum subuh. Sebelum kultum, kata dulu bos. Buat dua. Masya Allah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Min aina anta? Mana mantika? Apa? Siapa yang pegang undangannya Ustaz Aslam? Yang dititipi undangan sama Ustaz Aslam ada? Oh ini undangannya Ustaz Aslam ada sama santri. Siapa yang dititipi sama Ustaz Aslam undangan? Siapa yang tanya kita bilang itu undangan dititip sama santri? Siapa yang chat? Siapa yang di chat? Kita yang di chat. Mana chatnya? Tolong dulu coba. Kau pain ini. Diturun di bawah di tangga, taruh di tangga nanti saya pergi ambil.
Oh, kenapa nama laki orang? Astaga, dipanggil Habib ya, pakai jubah putih. Udah deh. Taal. Nama PK tadi itu. Gambar atau? Ya lanjut. Sorry. Bagaimana Mi? Anak, walakin lah udah harus diam hati. Ini uridu an usarrahu fi dari siwa hadhihi dari dar. Sungguhnya aku ingin membahagiakan dia di tempat lain selain daripada di hidup. Ya, fa inna na'imaha balaun wa rakha'uha syiddatun. Sesungguhnya nikmatnya bagi dia itu bala dan kedermawanannya itu kesiksaan. Wa fiha aduun la yalunakum qabala, dan di dalamnya itu dunia ada musuh, musuh yang tidak pernah, yang selalu mencari-cari kesalahanmu. Dia jeri minkum kama jeri dam, bagaikan mereka itu bagaikan aliran darah. Min ajli dalika ajaltu auliyai ilal jannati. Oleh karena itu aku menyegerakan kekasih-kekasihku menuju surga. Laula dalika, andai kata bukan karena hal itu, lamma mata Adamu wa waladahu hatta yanfuku fisur. Andai kata bukan karena hal itu, sampai sekarang Nabi Adam dan anak-anaknya belum mati sampai ditiupnya terompet sangkakala. Qauluhu la yalunakum qabala, adapun perkataan la yalunakum qabala, ai la yaksuruna fi fasadi umurihim wal qabal fasad. Adapun kata la yaluna qabala di situ artinya selalu mencari-cari atau selalu mengusahakan kau rusak dalam urusanmu. Wal qabala artinya kerusakan. Paham? Jadi silakan yang terlambat menulis lihat sama temanmu itu yang belum tidak pulang-pulang, nyontek saya di kitabnya. Nanti saya di kitabnya. Kalau yang temanmu itu yang ke tempat nyontek tidak ada juga catatannya, keterlaluan. Paham tuh? Ada jadwalku bos. Berapa mi hadis diselesaikan? 3 mi. Jadi susah. Siang ini berapa mi? Ini gelombang pertama yang datang, kalian sudah berapa hari di sini? Ah, 3 hari dengan hari ini. Berarti 3 toh? Berapa mi hari sebelum selesaikan? 7 tuh 6. Ya 7. Ya, bisa jadi dikejar. Diusahakan sebelum lebaran tamat lagi nih kitab. Panji.
Khatim bil hamdalah. Baratul majlis.